Pemirsa, 7 BUMN dipastikan mendapatkan penyertaan modal negara PMN sebesar 35 triliun rupiah yang dialokasikan pada APBN 2021. Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan PMN yang diberikan bertujuan untuk menjalankan penugasan pemerintah, seperti holding BUMN asuransi, IFG yang bertugas merestrukturisasi BUMN asuransi Jiwasraya. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyetujui pemberian penyertaan modal negara atau PMN tahun anggaran 2021 sebesar 35,135 triliun rupiah untuk 7 BUMN. Dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR hari Rabu, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir menyebut PMN ini nantinya dialokasikan untuk program penugasan pemerintah. Salah satu dari 7 BUMN yang mendapat alokasi PMN adalah Indonesia Financial Group atau IFG. Untuk IFG ini putus 20 triliun, ini bagian dari restrukturisasi daripada Jiwasraya yang alhamdulillah sudah mencapai 97%. Jadi insya Allah nanti para nasabah yang selama ini terkatung-katung bisa diselesaikan, dan ini merupakan legacy daripada tentunya Komisi 6 juga yang mendukung bagaimana prihatin daripada para nasabah yang terbengkalai selama belasan tahun. Selain IFG, 6 BUMN lainnya yang juga mendapatkan PMN adalah Hutama Karya sebesar 6,2 triliun rupiah, Pelindo 1,2 triliun rupiah, ITDC, PT PAL, PLN, dan Kawasan Industri Wijaya Kusuma KIW untuk pembangunan kawasan industri terpadu di Batang. Injeksi penyertaan modal negara PMN, restrukturisasi, pembagian dividen, utang, dan poin penting lain yang berkaitan dengan kinerja BUMN menurut Erick perlu pengawalan. Erick menyebut dalam memaksimalkan pengawalan kinerja BUMN ini perlu pembaharuan yang memungkinkan BUMN lebih baik ke depan. Dilakukan memang sesuai dengan kinerja perusahaannya. Tidak karena tadi Pak Darmaji bilang polesan-polesan buku yang akhirnya kadang-kadang menerbitkan surat hutang dipakai juga untuk bonus dan tantim kita. Di tahun pertama kita menemukan itu. Dan ini sesuatu yang menurut saya sangat tidak etikal, dan tentu ini menjadi sebuah hal yang mestinya dihukum. Ya, kembali ini yang kita harus jaga. Kenapa? Memang sudah seyogyanya kita punya peta yang besar. Tadi apakah PMN ini bisa diselesaikan jangka pendek, menengah, atau panjang? Bagaimana bukunya? Bagaimana balance sheet-nya? Dan ini yang kita harapkan juga. Kenapa? Tadi kalau memang ini PMN dilakukan itu secara berkala, kita juga mengenal yang sistemnya multi-years, karena kita mengelola tadi yang namanya dividen secara berkala juga. Tidak hanya tadi melakukan PMN karena harus dilakukan pada tahun itu, tetapi tahun depannya tidak tahu gimana. Karena itu, Erick menyambut baik rencana Komisi 6 DPR untuk melakukan revisi Undang-Undang BUMN nomor 19 tahun 2003. Inisiasi Komisi 6 ini dinilai Erick sangat tepat karena dengan perbaikan aturan ini dapat memperbaiki kinerja BUMN secara bersama. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.